Hai guys, bertemu kembali bersama saya Ziki. Di hari weekend yang cerah ini, kalian pada kemana? Mending aku temenin aja deh dengan alur film cerita Doraemon. Dijamin jadi bakalan seru. Kita langsung aja yuk ke alur cerita burung kerajaan. Di awal mula kita diperlihatkan adegan Nobita, Shizuka, Sunio, Giant, dan Deki Sugi sedang menonton berita di televisi mengenai hilangnya spesies burung tiba-tiba. Mereka membahas mengenai teori hilangnya para burung, mungkin karena ulah makhluk luar angkasa yang berbentuk setengah manusia dan setengah burung. Dari sini, Nobita jadi bersemangat ingin terbang seperti manusia burung. Pasti seru. Dia minta ke Doraemon dengan motivasi yang cerdas nih. Tapi dia disemangatin untuk buat sayap sendiri aja daripada bergantung sama alat Doraemon terus. Dia buat deh dengan semangat. Doraemon sampai terharu. Bisa loh guys, jangan salah. Jadi sih, tapi enggak bisa dipakai tembang, jatuh terus. Untung di bawahnya ada matras. Dia terus-terus nekat. Kali ini terbang tanpa matras. Doraemon terpaksa menyelamatkan Nobita dengan baling-baling bambu. Mereka melihat Shizuka di bawah, lagi ngejar burung peliharaannya. Nobita dan Doraemon niat membantu. Tetapi tiba-tiba saat terbang ke atas, mereka tabrakan sama burung yang berbentuk seperti manusia dengan sebuah mesin dan terjatuh keluar dari sebuah terowongan atau portal. Kebetulan Giant dan Suneo melihat itu dan mencarinya langsung. Doraemon, Nobita, Shizuka kaget melihat manusia burung yang pingsan ini. Doraemon menyembunyikan alat burung itu dengan cat pemberes. Lalu mereka membawanya ke rumah Nobita. Pas sadar, burung itu panik, memancing emak Nobita buat masuk ke kamar. Curiga kan kalau ada burung peliharaan gitu di rumah Nobita. Namun pas emaknya masuk, yang dia dapati cuman Doraemon yang lagi acting sakit. Mak Nobita nggak mau mengiyakan aja. Masih curiga. Iya iyalah, feeling orang tua gitu kan. Lantas dia membuka lemari yang isinya manusia burung itu. Sempat ketindih. Iya pasti kena marah habis itu. Tapi Nobita dan kawan-kawan tetap kabur. Manusia burung itu pergi ke bukit belakang sekolah tetapi tidak menemukan alat terbangnya yang bernama Snow Goose. Dia sempat jatuh, untung diselamatkan sama rombongan Nobita. Dari sini mereka berkenalan dan diketahui namanya adalah Gusuke. Doraemon pun mengeluarkan alat untuk menunjukkan kembali Snow Goose tersebut dan memberi Gusuke tempat tinggal sementara sampai besok. Nah, keesokan harinya Snow Goose diperbaiki dengan bantuan Nobita. Mereka nggak sadar kalau di sekitar sana ada Suneo sama Giant yang masih kepoin kejadian kemarin. Begitu melihat Gusuke terbang, mereka nebeng di belakang. Ditarik gitu, Nobita, Doraemon, Shizuka gercep standby di belakang menggunakan baling-baling bambu. Tetapi mereka semua malah terhisap ke terowongan ruang dan waktu bernama Birdway. Tambahan informasi, terowongan itu akan terbuka kalau ada burung atau manusia burung yang lewat. Mereka sampai di sebuah negeri aneh. Giant, Suneo ditangkap sama pasukan gagak. Sementara Doraemon, Nobita, Shizuka sembunyi di sekeliling desa manusia burung. Walau begitu, mereka tetap aja jadi incaran para pasukan gagak dan dikejar sampai sembunyi di kereta seseorang bernama Profesor Ho. Mereka berakhir di sebuah tempat dan ketemu Gusuke. Disinilah mereka berkenalan lagi sama Profesor. Mereka dapat informasi kalau Giant dan Suneo pasti udah dipenjara sama Jenderal Jigrit, lalu akan segera dieksekusi. Konon katanya Jenderal Jigrit saat masih menjadi pasukan, sayapnya pernah ditembak sama manusia. Itulah sebabnya dia sampai sekarang masih dendam terhadap manusia. Dengan berbekal alat Doraemon, mereka pergi menyelamatkan Giant dan Suneo dengan effortless. Gampang gitu. Mereka memakai topi burung nih guys. Nobita pakai topi burung belibis, Shizuka pakai burung angsa, Doraemon burung merpati, Suneo burung pipit, dan Giant burung albatros. Sekembalinya dari ruangan profesor,
mereka diperlihatkan sebuah prasasti tua yang sedang diteliti olehnya. Benda itu didapat dari menara pohon yang tertutup awan dan belum pernah dijangkau lagi. Walau menara itu sudah berdiri sejak mereka datang ke negeri ini sebagai manusia burung. Adegan berpindah ke rumah Guske dan mereka berkenalan dengan Mil. Mereka makan malam di sana tanpa mengetahui bahwa bapaknya Guske yang kerjaannya sebagai jenderal lingkungan sedang berkompromi dengan Jenderal Jigrit dan Komandan Babylon untuk suatu rencana dengan embel-embel melindungi negeri dari manusia. Cuman bapaknya Guske nggak mau tanda tangan. Wah, masalah ini. Saat asik makan malam, mereka membicarakan Icarus Race yang merupakan ujian untuk masuk pasukan patroli keamanan buruh migrasi. Dibutuhkan kecepatan, teknik, dan kekuatan. Guske bersama Milk, Nobita, Giant, Suneo bakal ikut itu. Tiba-tiba Jenderal Jigrit keluar dan menghina Guske yang gak bisa terbang, tapi masih mau ikut Icarus Race. Jadi guys, Guske punya trauma masa kecil. Dulu dalam badai hujan, Guske pas kecil ditemukan sama emaknya, terjatuh dari atas langit dengan membawa sebuah bulu. Oh oke, berarti Guske ini anak angkat lah ya. Meski demikian, mereka semua tetap semangat besok. Nggak peduli Guske bisa terbang atau enggak, yang penting coba dulu gitu kan. Besoknya mereka dibawa untuk melihat lingkungan Birdtopia. Guske bilang di sana burung dari dunia manusia bisa masuk ke dalam negeri untuk memulihkan diri. Kalau sudah sehat, mereka bakal balik ke negeri asalnya. Itulah sebabnya di awal film tadi diberitakan bahwa banyak sekali burung yang hilang secara mendadak. Ya karena mereka ke Birdtopia gitu kan. Burung peliharaan Shizuka juga ada. Mereka pun latihan dan mulai kecapean. Di tempat lain, Profesor Ho yang baru saja selesai memecahkan isi prasasti, tiba-tiba diculik sama pasukan Jenderal Jigrit dan hasil penelitiannya direbut. Prasastinya pun pecah. Mereka punya tujuan, yaitu ingin membangkitkan seekor naga yang disebut Phoenicia. Dan hasil penelitian Profesor Ho itu ternyata tentang di mana letak hewan tersebut. Keesokan harinya, ujian diadakan. Guske sempat dihina sama dua burung nih. Makin panas dia, ujian dimulai. Nobita udah jatuh duluan pas di tikungan pertama. Begitu juga dengan para pengguna Snowgoose yang lainnya. Guske dan dua burung yang menghina dia tadi masih bertahan. Tapi udah jauh banget. Sementara Giant, Suneo, Milk ketinggalan di belakang. Tinggal 3 peserta lagi. Dua burung yang suka menghina ini ngatain Guske lagi. Katanya curang gak pakai sayap. Tapi di sini Guske kelihatan capek banget gitu. Satu orang kalah, tinggal 2 dan hasilnya seri karena mereka menancapkan bulu bersamaan. Namun, penentuan hasil ujian ini sesuai dengan perintah Jenderal Jigrit. Nah, karena burung itu punya masalah sama bapaknya Guske, alhasil dengan alasan Guske ikut ujian bukan pakai sayap sendiri, alias terbang dengan alat, dia pun dinyatakan didiskualifikasi. Sakit hati banget itu pasti. Sudah capek-capek terbang, ternyata gagal. Guske jadi membenci dirinya sendiri dan nekat latihan terbang walau traumanya masih ada. Para manusia burung yang ikut ujian otomatis lolos menjadi pasukan patroli keamanan buruh migrasi. Begitu juga dengan Giant dan Suneo. Dipimpin oleh Komandan Babylon, mereka semua pergi ke sebuah tempat bersalju yang ternyata adalah tempat tidurnya Phoenicia setelah beberapa tahun. Doraemon dan kawan-kawan pergi ke tempat Profesor Ho dan menemukan prasasti pecah. Berbekal alat Doraemon lagi, mereka bisa mengembalikan prasasti itu ke bentuk semula dan membaca isinya dengan Koyaku penerjemah. Disebutkan bahwa Phoenicia ada di lembah naga, ujung utara yang memiliki kekuatan besar bagai dewa. Singkatnya, Birdtopia dalam bahaya. Guske bilang kalau mau tahu lebih tentang Phoenicia, mereka harus menghampiri Icarus, tokoh legenda yang memenjarakan diri sendiri di Pulau Karang karena merasa bersalah dalam bertugas saat Jenderal Jigrit kena tembak di sayap. Mereka ke sana. Guske meminta tolong dengan sedikit motivasi. Akhirnya Icarus mengeluarkan diri.
Raksasa dia guys, anak segitu banyak aja bisa masuk dalam dekapannya. Terus mereka terbang bareng. Di sini kita diperlihatkan adegan kilas balik saat Ikarus masih menjadi pasukan patroli dulu. Dia bersama seekor burung betina terbang melewati badai, tetapi anak dalam keranjang yang dibawa burung tersebut tiba-tiba keluar, menarik bulu Ikarus dan terjatuh ke bawah. Wait. Jadi Guske itu anaknya Ikarus gitu atau bukan? Mungkin si Ikarus cuma nolongin burung betina di tengah badai. Menurut kalian gimana guys? Silahkan berkomentar. Mereka pun melesat ke lembah naga. Di sana sudah ada komplotan Jenderal Jigrit yang menyuruh pasukan baru lulus kemarin bersiap membangkitkan Fenikia dengan alat ledakan. Di sisi lain, Doraemon dan teman-teman menemukan sebuah robot dalam es yang bisa menampilkan hologram seorang pria tua. Itulah peneliti burung dari abad 22 yang melestarikan negeri Birdtopia pertama kali. Saat muda dulu, pria itu membawa burung-burung ke masa lalu, pakai mesin waktu dengan tujuan melindungi mereka dari manusia. Namun, distorsi ruang dan waktu terjadi yang menyebabkan dia terhempas di dunia paralel. Jadi di sini dia tidak akan mengganggu sejarah manusia, lantas membuat para burung menjadi seperti manusia juga dengan alat. Sayangnya, Birdtopia memiliki musuh besar, yaitu Fenikia. Pria itu sempat melakukan sesuatu agar Fenikia terkubur di dalam es sebelum umurnya berakhir. Wow. Tapi Jenderal Jigrit berhasil membangkitkan Fenikia lagi. Kawanan Doraemon ke sana terlambat. Sudah bangkit itu hewan. Baru tuh, si Doraemon nggak sengaja memperbesar hewan itu dengan pistol pengendali evolusi. Makin gede dia. Susah diatur sama Jenderal Jigrit. Fenikia terbang ke desa Birdtopia dan menyebabkan kekacauan luar biasa. Semua bekerja sama untuk menyelamatkan orang di desa dulu, lalu mencari cara menghabisi hewan itu. Ini Doraemon dari tadi, alatnya kepake nggak pernah bener gitu loh. Meriam angin aja kagak mempan. Dia mau kasih senter pengecil ke Fenikia, tapi ketampol duluan sampai jatuh. Lah gimana? Akhirnya Ikarus melawan sendiri, tetapi juga jatuh dan kena api. Diselamatkan sama Guske, ada satu cara untuk melawan Fenikia. Mereka kepikiran dengan mesin waktu yang dibawa oleh penemu negeri ini. Siapa tahu ada senjata kuat kan? Letaknya ada di puncak menara pohon. Itu berarti harus ada yang naik ke sana untuk memancing Fenikia. Karena Ikarus tidak mampu, alhasil Guske nekat menggantikannya. Namun di tengah perjalanan, dia kena api dan nyangkut di pohon. Mesinnya juga rusak. Nobita yang mau menyelamatkan malah ketampol juga kena ekoran Fenikia, membuat Guske yang mendapatkan apa itu namanya? Ya gitulah pokoknya. Mendadak berani terbang. Anak itu pun lanjut memancing Fenikia ke atas, sementara Doraemon dan Nobita naik pakai alat ajaib Doraemon yang lain. Mereka ketemu di atas, masuk ke dalam mesin waktu, menyalakan senjata dan berhasil. Tapi Fenikia bangkit lagi sehingga mesin waktu digigit. Doraemon pun membuat mesin waktu itu pergi ke awal tahun sebelum manusia ada. Dan mesin itu pun lenyap bersama Fenikia. Birdtopia kembali aman. Dengan alat replika tongkat Nabi Musa, mereka memindahkan air yang banyak di puncak untuk turun ke bawah menjadi hujan dan memadamkan kebakaran. Semua pun aman. Doraemon dan teman-teman buka kedok kalau mereka adalah manusia yang menyamar. Prasangka buruk para burung pun mereda terhadap manusia. Ikarus juga kembali bekerja, sementara Doraemon dan yang lainnya balik ke dunia manusia dengan diantar sama pasukan patroli keamanan burung migrasi. Tamat. Demikian rangkuman film Doraemon, Nobita di Kerajaan Burung, yang mengajarkan kita untuk jangan menyerah walau kekurangan kita dihina orang lain. Jadikan hinaan itu sebagai api penyemangat dan pembangkit diri lebih baik lagi. Terima kasih sudah mau nonton, jangan lupa like, comment, dan subscribe.